Saudara-saudara, hutang pemerintah kita naik terus, ya kan? Tadi 95 juta orang masih hidup miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kayaknya negara ini mau ancur-ancuran, ya. Udah tidak terkendali lagi, bokek habis, dan akhirnya apa? Ya tarik utang lagi, gitu ya. Nah, video yang kita kutip dari TikToker ini banyak sekali yang menirukan gayanya bicara Prabowo waktu masih menjadi oposisi, kalah pilpres melawan Jokowi. Saudara-saudara, kita utang lagi, negara kita utang lagi, ya kan? Ya, kritislah saat itu kepada Jokowi. Tetapi sekarang nasibnya agak beda jauh, bahkan lebih parah lagi. Utangnya semakin mencekik. Jadi ini sekarang ini kelihatannya bukan persoalan gali lubang tutup lubang, ya sudah, lubang ini sudah menjadi kuburan yang akan membuat negara ini tercekik oleh hutang dan akhirnya mendelik itu pingsan, kalau bahasa Jawanya itu mendelik. Mata mendelik itu ya karena dicekik itu bisa matanya itu melotot, nggak bisa kedip, ya, karena sarafnya terputus, ya, terlilit oleh hutang. Inilah yang ada dalam gambaran di negara kita saat ini, ya. Memang beban waktu Prabowo ini awalnya menjadi presiden itu berat sekali dari Jokowi yang memang nggak becus, ya, namanya tukang terus sekolah juga enggak, ya kan, ijazahnya ngandalkan ijazah palsu, disuruh mimpin negara, ya, oleh oligarki itu. Yang terjadi ya hancur-hancuran begini. Punya menteri ekonomi, katanya cerdas, tetapi menteri ini agak pengecut gitu loh, ya, tidak berani berkata jujur tentang kondisi keuangan yang ada. Ditanya sama Jokowi, ada uang nggak Bu Mul, Sri Mul? Ada Pak, Bapak mau apa? Saya mau buat proyek strategis nasional ini. Oh ada Pak. Tanya lagi, ada lagi, tanya lagi, ada lagi, ya. Ditanya bosnya selalu bilang ada, tetapi Sri Mul ini, ya, nyarinya hanya pajak, tidak ada yang lain. Nah, insentifnya semakin banyak petugas pajak bisa nagih utang karena ancamannya orang itu dipidana semua, sama sekarang yang terjadi oleh tentang tentang royalti itu, orang murotal aja dikenai tagihan, dan bahkan kabarnya orang kawinan pun dikenai tagihan. Gila itu. Saya kira ini lembaga perlu segera diperiksa oleh KPK. Jangan-jangan ini preman gitu loh, ya. Yang kabarnya juga sudah mulai dikeluhkan oleh para penyanyi lagu, dan sekarang sudah balik arah gitu, ya. Para penyanyi itu kalau mau lagunya diputar di mall, mereka yang harus bayar. Nggak sudi, ya. Sekarang pakai AI. Nah, situasi, ya, rakyat yang terus terjepit, kemudian Prabowo itu akhirnya berencana narik utang baru sebesar berapa pemirsa? 781,87 triliun pada tahun 2026 nanti. Dan rencana penarikan utang itu sebenarnya sudah tertuang dalam dokumen buku kedua Nota Keuangan serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk 2026 itu. Ya, pembiayaan utang direncanakan sebesar itu yang akan dipenuhi melalui penerbitan SBN dan penarikan pinjaman. Ya, jadi sudah habislah memang, ya, kita makan aja pakai utang, semuanya pakai utang gitu kan. Ya, ibaratnya rumah tangga yang sudah kena pinjol. Kalau orang banyak utangnya, negara banyak utangnya, ya, pihak lain supaya mau memberikan utang sama dia berani untuk memberikan bunga yang tinggi.
Ya, terus dari mana mereka akan bayar lagi, ngutang lagi, sampai akhirnya tidak ada satupun yang percaya pada negara ini dan akhirnya kolaps. Ya, ini dokumen ini menjelaskan APBN dirancang untuk mengemban dua agenda utama, yaitu meredakan gejolak sekaligus mendukung agenda pembangunan. Apa yang dimaksud gejolak di sini? Ya kan? Gejolak sosial, pemirsa. Karena ya semakin banyak utang, beban untuk membayar utang dan bunganya itu dibebankan kepada rakyat melalui pajak lagi dan pajak lagi. Dan sekarang rakyat sudah bergejolak, di mana-mana sudah terjadi ketidakpercayaan kepada publik, bahkan rakyat sekarang itu menjuluki pejabat-pejabatnya itu maling-maling duit rakyat. Sudah sampai seperti itu, ya, karena memang kelakuan mereka seperti itu gitu loh. Ya, itu gejolak, meredam gejolak. Ya, apakah nanti itu bisa meredam atau enggak? Ya, sekarang sudah terjadi di Pati dan tampaknya semakin berani dan ini menginspirasi, ya. Kalau misalnya akhirnya nanti pajak juga tidak bisa ditarik oleh rakyat, kemudian terjadi default terhadap utang, maka dengan sendirinya terjadilah krisis. Akan terjadi ya cash flow yang keluar, ya, out of cash flow, apa istilahnya itu, ya, cash flow-nya keluar semua, pinjaman-pinjaman atau saham-saham habis deh, ya. Dan ini sebetulnya bencana. Kita dulu menduga bahwa Prabowo itu punya strategi gitu, tapi 10 bulan dia memimpin, kemudian yang dilakukan seperti ini, mana mungkin kita bisa berharap dengan presiden kayak begitu. Dan ya itulah, memang kenyataannya memang Prabowo kan juga diwarisi oleh Jokowi, dan Prabowo agak susah untuk mengkritik Jokowi karena jadinya dia sebagai presiden ya karena Jokowi itu. Ya, kalau saja tempo hari itu pemilihannya itu jujur, tidak pakai sembako dan lain sebagainya, sangat mungkin Indonesia itu punya pemimpin yang bisa mengatasi masalah ini. Tapi ya ini pelajaran bagi rakyat, terutama orang-orang bodoh yang sekarang semakin tertindas dengan adanya kesulitan ekonomi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.